Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Ignite GKI. Gimana nih kabarnya saudara-saudaraku yang terkasih? Saya pasti percaya teman-teman semua saat ini dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Atau mungkin beberapa dari teman-teman yang saat ini masih banyak pergumulan yang terjadi baik dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, atau mungkin percintaan ya. Tapi teman-teman, mari pagi hari ini kita mau memutuskan untuk melepaskan setiap beban dan pergumulan kita. Kita mau siapkan hati kita karena kita mau masuk dalam ibadah pagi hari ini. Oleh karena itu saya boleh dong mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau berikan salam cinta untuk teman-teman kita yang ada di kanan dan kiri kita dong. Kita mau bagikan semua cinta kita untuk orang-orang di sekitar kita. Dan untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan NKB 106, Hidup dalam Sukacita. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh. Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Lihat buah kebenaran tampak indah berseri, sudah hadir kehidupan dalam gurun yang sepi. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin sekali mengajak saudara-saudara untuk flashback sedikit ya di kehidupan kita yang sudah kita alami selama 1 minggu kemarin. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin membahagiakan kita atau bahkan sebaliknya. Kita mungkin mengalami kegagalan, kesedihan, kekhawatiran, atau bahkan sampai kehilangan kita. Kita jadi menyalahkan Tuhan, kita jadi kecewa sama Tuhan, bahkan kita kadang marah sama Tuhan. Semuanya itu terjadi kadang karena kita merasa kecewa dengan keadaan. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin sekali mengundang teman-teman semua untuk kita datang ke hadirat Tuhan, kita merendahkan hati kita mau meminta pengampunan dari Tuhan. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita mau berkata, Tuhan ampuni setiap dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati, meminta pengampunan dan kasih-Mu buat kami. Kami tahu Tuhan, kami sering sekali mengecewakan-Mu. Kami sering kehilangan kepercayaan kami. Namun satu yang kami percaya Tuhan pagi ini, kasih Tuhan ada selalu untuk kami. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu, buat kasih-Mu, buat setiap kami. Kami percaya Tuhan Kau akan selalu menemani kami, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin mengundang saudara-saudara semua untuk boleh bangkit berdiri. Saya percaya di dalam Tuhan selalu ada pengampunan buat anak-anaknya yang mengakui dan mau
mengakui semua kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan bagi setiap orang yang telah menerima pengampunan, terimalah berita anugerah dari Allah yang diambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan menerima hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas dalam membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi bukan itu saja, beri kami kemampuan juga pada akhirnya untuk melakukannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama membaca surat Yakobus pasal 2, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua judul perikop ini, jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah?
Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Berbahagialah kita semua yang membaca, mendengar, faham, dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman, ada 3 paling tidak cara jemaat memberi persembahan ke gereja. Jadi coba perhatikan warta gereja, kalau sekarang kan digital semua ya. Biasanya di bagian belakang itu ada laporan persembahan karena di GKI sangat memberi atensi pada akuntabilitas, pertanggungjawaban dana yang masuk ke gereja. Jadi dilaporkan di warta. 3 cara ini, yang pertama, orang akan mencantumkan nama aslinya. Identitas aslinya, nama lengkap atau nama kecil. Jadi orang bisa tahu bahwa dia memberi persembahan dan siapa yang memberi persembahan. Tipe orang kedua adalah mereka yang sekedar memberi inisial. Kalau saya Ariel Aditya Susanto, saya akan memberi inisial untuk menandai persembahan saya AAS. Kalau Bapak Heru Rekso Susilo misalnya, dia akan pakai singkatan HRS dan seterusnya. Masih lebih mudah untuk dilacak daripada kalau kemudian mereka pakai kode NN atau nonim. Itu gaya orang kedua. Nah, yang ketiga, jemaat yang biasa memberikan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan bulanan dia masukkan dalam amplop dan kemudian menuliskan kode anggota. Kalau di GKI Jemur Sari tempat saya melayani, kodenya selalu J sekian-sekian, J112, J211, J212 dan seterusnya. Nah, dari ketiga cara orang memberi persembahan ini, saudara, pada suatu kali saya punya cerita, saya tuh merasa waktu itu lagi gabut luar biasa, dan biasa kalau orang tidak ada kerjaan itu pikirannya kemana-mana, merasa pingin tahu ketika lihat warta begitu dan kemudian ketika lihat ini J sekian-sekian, J sekian-sekian, terutama kalau nominalnya besar. Pertanyaan saya sederhana, siapa di balik angka ini? Siapa di balik pemberian besar ini? Saya sebagai pendeta tentu punya akses yang cukup mudah untuk bisa mencari tahu ke kantor gereja. Tinggal angkat telepon, saya sebut nomor anggota dan saya bisa tahu siapa di balik nomor itu dan siapa di balik angka persembahan itu. Tapi teman-teman, akhirnya saya mengurungkan niat saya tadi karena saya pikir-pikir begini. Ketika kotak Pandora itu dibuka dan saya tahu semuanya, yang rawan terjadi adalah saya kemudian bisa jadi akan kehilangan objektivitas saya sebagai seorang pendeta. Saya tahu Bapak A
ternyata ada di balik nominal tertentu, persembahan yang berkode anggota jemaat J212 misalnya. Satu kali, kalau ada persoalan, ada masalah, ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak itu, saya khawatir saya bisa jadi gamang sebagai gembala untuk menjalankan tanggung jawab saya secara lugas untuk menegur Bapak ini. Selalu kemudian ada pikiran, Bapak ini yang sudah beri banyak sama gereja. Gereja kita nggak pernah bisa ada kalau Tuhan tidak memakai Bapak ini lewat persembahan-persembahannya. Jadi sudahlah, diamin aja, tutup mata. Saya khawatir akan menjadi seperti itu. Tentu ini bukan pilihan yang sikap yang ideal ya teman-teman. Jadi yang ideal itu kita tahu semuanya, tapi kita tetap bisa menjaga objektivitas kita. Tapi jujur saya akui bahwa pada saat itu saya merasa apa ya bisa saya menjadi sosok seperti itu. Sehingga saya mengurungkan niat untuk memuaskan kekepoan saya waktu itu dengan ya sudah, biarlah sampai sekarang pun sampai ke depan saya nggak tahu siapa di balik berapa semua persembahan yang masuk ke gereja. Nah teman-teman sekalian, kenapa saya mengawali dengan ilustrasi seperti itu? Karena hari ini kita sedang mau bicara tentang keadilan. Keadilan, kalau kita baca di ayat 12 dan 13, ada begitu banyak kata dengan kata dasar hakim yang dipakai di situ. Dihakimi, penghakiman, 2 kali muncul, dan hukum yang juga bicara tentang semua ini tentu tentang keadilan. Dalam urusan peradilan atau hukum, bukankah keadilan itu yang dicari? Keadilan yang ditempatkan paling depan. Ketentuan hukum yang sedang ditegakkan, yang namanya keadilan itu haruslah berlaku untuk semua orang, harus fair, harus adil. Dan kalau dalam bahasa tema hari ini, diskriminatif, keadilan atau adil berarti tidak diskriminatif. Segera memberi gambaran buat kita semua tentang arti kata diskriminatif. Diskriminatif itu pembedaan perlakuan atas seseorang dan orang lain berdasarkan ukuran misalnya jenis kelamin, warna kulit, ras, strata sosial ekonomi. Intinya hal-hal yang nampak luar. Perlu dicatat penting bahwa diskriminasi itu bukan semata soal pembedaannya. Tapi reason atau alasan dibalik kenapa pembedaan itu dilakukan. Saya kasih contoh. Saudara kalau tahu gaji Cristiano Ronaldo dalam 1 tahun itu 13,5 kali lebih banyak daripada Alvaro Morata, teman setimnya. Posisinya sama, latihannya sama, larinya sama, berkeringatnya sama. Tapi gajinya beda. Bedanya jauh. 13,5 kali. Kalau kita mengatakan diskriminasi itu adalah perbedaan titik, maka itu adalah diskriminasi. Tapi tidak. Setiap pemain, 11 pemain dalam satu tim, satu lapangan, bisa jadi masing-masing punya gaji yang berbeda. Ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh reputasi mereka. Track record mereka, portofolio mereka sebelum-sebelumnya. Apa prestasi mereka, apa kelebihan mereka, skill mereka bagaimana. Jadi bukan sekedar pembedaan yang mengatakan, oh itu karena berbeda kemudian diskriminatif. Bukan begitu. Diskriminasi itu terjadi kembali, kalau dalam konteks sepak bola, saya coba ilustrasikan. Suatu kali Paul Pogba ketemu sama bos Manchester United. Dan kemudian dia tanya, bos, kenapa gaji saya lebih sedikit daripada De Gea? Padahal saya lari-lari lebih banyak daripada De Gea, yang cuma jaga gawang, berdiri saja di depan gawang. Dia gaji lebih banyak dari saya.
Dan kemudian si bos MU ini menjawab dengan nada rasis. Ya, itulah takdirmu. Karena kamu pemain kulit hitam. Pemain kulit hitam harusnya dapatnya juga tidak melampaui pemain-pemain kulit putih. Jadi sadarilah posisimu. Ini yang dimaksud pembedaan yang diskriminatif. Diskriminasi terjadi, sekali lagi, ketika sebuah pembedaan didasarkan hanya pada argumentasi, alasan, reasoning yang dangkal, yang permukaan saja. Dalam kaitan dengan ini, bacaan kita Yakobus 2 ayat yang pertama mengatakan begini. Ini perkataan Yakobus yang disampaikan kepada banyak orang, yang disampaikan kepada jemaat-jemaat yang pada waktu itu masih sedang bertumbuh. Dia katakan, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Apa yang dimaksud dengan memandang muka? Ada satu kata yang menarik, prosopoleptas. Prosopoleptas ini adalah kata yang membentuk kata memandang muka. Dan yang lebih menarik lagi, kata prosopoleptas ini terbangun dari dua kata dasar yang lain, yang salah satunya adalah prosopon, yang artinya wajah, face. Kalau ingat peristiwa transfigurasi, ketika Yesus naik ke atas gunung dan kemudian dimuliakan, ada Elia dan Musa di samping kiri kanannya. Digambarkan di Lukas 9 ayat 29, rupa wajah prosopon Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Wajah, muka Yesus, prosopon. Jadi prosopon ini sekali lagi merupakan sebuah gambaran bahwa identitas kita seringkali dinilai, dilihat orang pertama ya dari wajah. Jangan memandang wajah, kata Yakobus. Jangan sekedar memandang muka, tetapi teman-teman sekalian, makna prosopon itu bisa kita bawa ke arah yang lebih luas sebenarnya. Bukan cuma soal muka, tapi juga soal permukaan. Sekali lagi, bukan soal muka yang atau wajah ini, tapi permukaan. Segala sesuatu yang nampak di permukaan, yang dangkal, yang cetek, yang receh, yang seringkali justru menjadi dasar pengambilan keputusan atau penilaian kita terhadap orang lain. Mari coba kita lihat contoh yang diberikan oleh Yakobus di ayat yang kedua dan tiga. Bagaimana hal memandang muka, hal melihat hanya permukaan saja itu menjadi sesuatu yang ditegur di sini oleh Yakobus. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Jelas dari bacaan ini, ukuran untuk memperlakukan orang, kamu duduk di tempat yang terhormat dan kamu duduk di lantai sini saja atau kamu jauh-jauh di sana, adalah apa yang dia pakai. Dia pakai cincin seberapa banyak atau seberapa mahal semua aksesoris yang dia gunakan. Inilah yang namanya diskriminatif, pembedaan yang hanya berdasarkan ukuran-ukuran permukaan. Saya punya cerita, sebuah pengalaman nyata, diberhentikan polisi karena melanggar rambu. Ini cerita sudah 10 tahun lewat ya, ketika pertama-tama saya menjadi pendeta, dan pada waktu itu
Kalau di SIM kita kan selain identitas nama, tanggal lahir dan semuanya, termasuk ada kolom pekerjaan. Saya kasih SIM saya pada polisi itu dan kemudian sejenak dia lihat dan secepat itu kemudian dia balikan SIM kepada saya. Dia bilang, "Terima kasih Pak Pendeta, silakan lanjutkan perjalanan." Saudara, pada momen itu saya baru sadar bagaimana kekuatan sebuah profesi yang namanya pendeta itu. Entah apa yang ada di pikiran Bapak ini, mungkin kalau nilang pendeta itu ada kualatnya, kalau orang Jawa bilang. Sehingga dia, meskipun saya melanggar, dia katakan, jalan saja. Saya waktu itu tersenyum, saya tertawa, saya ceritakan pengalaman itu sebagai pengalaman yang menyenangkan kepada banyak orang. Tapi setelah saya semakin dewasa, saya baru sadar, teman-teman. Perasaan senang itu harusnya nggak tepat. Karena pada saat itu sebenarnya, bukankah diskriminasi sedang betul-betul terjadi di depan muka saya? Bayangkan kalau yang ditilang waktu itu keluarkan SIM dan bukan seorang pendeta. Apakah dia akan mendapat privilege yang sama? Belum tentu. Karena saya pendeta, saya bisa lolos. Tapi ironisnya kan memang begitu. Seringkali demikian, ketika kita dirugikan oleh sebuah sikap diskriminatif, kita teriak, kita mendadak menjadi SJW militan, memperjuangkan, ini enggak boleh, itu enggak boleh, karena saya bagian dari korban itu. Tapi kalau karena sebuah diskriminasi, kita diuntungkan, kayak saya tadi, saya diuntungkan. Saya diperlakukan berbeda karena saya pendeta. Saya nggak teriak. Harusnya saya panggil lagi itu Pak Polisi, tilang saya. Demi keadilan, atas nama keadilan, Anda harus berlaku adil untuk semuanya. Jangan pedulikan tentang profesi saya, harusnya begitu. Tapi ya itulah manusia. Ketika dia menjadi korban diskriminasi, dia teriak. Tapi sebaliknya, kalau dia diuntungkan dari sebuah situasi diskriminatif di sekelilingnya, dia diam saja. Dan di momen yang lain, sekian belas tahun berikutnya, di masa-masa pandemi seperti ini, ketika sistem tilang sudah mulai berubah perlahan. Sekarang kita semua dipantau oleh kamera di setiap perempatan jalan. Satu kali saya melanggar lagi. Dan tanpa saya tahu, tiba-tiba satu hari ada telepon dari kantor gereja, "Pak, ada surat tilang dikirim ke gereja. Pak Ariel ambil ke gereja atau kami antar ke pastori." Akhirnya dikirim, saya buka, oke, pelanggarannya apa, kena pasal berapa, foto mobil saya jelas ada di sana, plus nominal yang harus saya bayar juga sudah tercantum di sana. Selesaikan semuanya secara online. Dan di situ saya merenung, saudara. Ketika fungsi-fungsi hidup kita banyak yang sekarang sudah digantikan oleh mesin dan teknologi. Ternyata berbeda dengan manusia yang seringkali masih suka memandang muka.
diskriminatif. Yang satu disangsi, yang lain tidak atas pertimbangan ini dan itu. Hati nurani kata kita, pikiran kita masih bermain kemana-mana. Tapi mesin menggantikan kita. Karena dia nggak punya hati, maka dia tidak memandang muka. Dia nggak peduli, mesin ini nggak peduli bahwa yang dia potret adalah mobil Pak Pendeta. Dia nggak peduli bahwa mobil yang saya pakai ini juga adalah mobil inventaris gereja. Pokoknya kamu langgar, buktinya ini, bayar. Seharusnya dari cerita ini kita menjadi malu. Karena makhluk Tuhan yang namanya manusia, yang katanya punya akal budi, segambar, secitra dengan Allah, beda dengan anjing, beda dengan kucing, beda dengan tumbuh-tumbuhan. Kita lebih mulia dari semuanya. Tapi pada akhirnya, soal jangan memandang muka, kita harus belajar dari mesin. Sebuah perenungan buat kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang seperti diinginkan oleh Yakobus? Orang-orang yang melihat semua orang itu di dalam sebuah perspektif sama sekali lagi dalam artian bahwa kita tidak membeda-bedakan mereka berdasar ukuran-ukuran yang dangkal, yang permukaan saja. Tidak memandang muka, kata Yakobus. Dan kalau saudara tanya kemudian kenapa kita harus melakukan itu selain Yakobus bilang kisah 10 ayat yang ke-34 dikatakan begini. Ini lebih jelas lagi dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dan sekali lagi kata prosopoleptes tadi muncul di sini. Tidak membedakan orang berdasarkan ukuran-ukuran yang ada di permukaan. Sehingga jelas kenapa enggak boleh kita memandang muka dengan diskriminatif orang-orang di sekitar kita. Ya karena Allah sendiri enggak begitu. Karena Allah sendiri sudah mencontohkan bahwa dia hadir untuk semua orang. Enggak peduli siapa kamu. Sekali lagi, karena itulah kita juga dituntun untuk mengikuti teladannya. Entah mungkin hari ini teman-teman ada yang sedang merasakan menjadi korban diskriminasi. Karena apa? Pandemi ini mengubah banyak hal. Termasuk ketika ada kecelakaan di jalan. Kalau dulu sebelum pandemi orang berebut untuk menolong, segera menolong korban. Hari ini banyak kejadian enggak demikian. Orang menunggu karena orang takut. Takut apa? Takut terpapar. Orang-orang yang positif COVID, orang-orang yang harus isoman, banyak yang harus menjadi korban diskriminasi. Jauh-jauh, jangan dekat-dekat, nanti kamu nularin saya. Bahkan kalau orang-orang ini sudah sembuh pun ada butuh waktu untuk orang bisa memahami bahwa PCR yang belum negatif pun itu belum tentu kemudian virusnya masih menular. Pokoknya harus PCR-mu negatif dulu, baru kamu boleh dekat-dekat sama saya.
Mungkin hari ini engkau sedang merasakan diskriminasi ketika engkau ditolak calon mertua hanya karena kamu beda suku dengan dia. Seiman itu satu urusan prinsip, tapi sesuku saya rasa bukan ajaran Alkitab juga untuk menekankan hal itu. Tapi itu kenyataan di dunia. Ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, etnis tertentu yang merasa bahwa kalau saya suku A harus menikah dengan suku A dan seterusnya. Nggak boleh bercampur. Kita itu kelompok etnis yang lebih tinggi daripada mereka. Jangan bikin kaum kita, kaum suku kita itu menjadi terdowngrade hanya karena menikahi orang-orang ini. Mungkin kau sedang mengalami di pergaulan kau tidak dianggap ada karena lemahmu di sini dan di situ, karena kamu tidak ada dalam strata ekonomi yang sama dengan lingkungan pergaulanmu. Ada banyak. Tapi kalaupun engkau sedang mengalami yang seperti itu, saya mau membagikan di akhir khotbah ini sebuah kutipan dari Amsal 27 ayat 17. Sebuah Amsal yang pasti kalian pernah dengar. Famous sekali bagian ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bilang selalu, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan ketika orang-orang sekeliling ini mendiskriminir saya. Kalau saya tidak dianggap, kalau saya dikucilkan, kalau saya tidak dianggap ada hanya gara-gara ukuran permukaan, hanya gara-gara mereka memandang muka. Mari kita bilang sama Tuhan, Tuhan thank you ya. Loh kok thank you kenapa? Karena melalui mereka, melalui orang-orang ini, Engkau menajamkan saya. Besi menajamkan besi, manusia, orang menajamkan sesamanya. Dan pada akhirnya, pengalaman-pengalaman pahit seperti ini, saya rasa akan membentuk kita sedemikian rupa. Satu kali, ketika diskriminasi terjadi di depan mata, kita lebih peka. Termasuk ketika seperti saya tadi dihentikan polisi, polisi minta SIM, tahu saya pendeta dan kemudian disuruh jalan. Orang yang kepekaannya luar biasa, orang yang dibentuk, dipertajam oleh pengalaman terdiskriminasi yang berulang kali, tidak akan bersikap seperti saya tadi. Dia akan bilang, Pak polisi, tilang saya. Jangan mengistimewakan saya. Karena saya juga tidak pernah suka ada dalam posisi sebagai orang yang terdiskriminasi. Maka saya juga tidak ingin diuntungkan oleh diskriminasi kecil ini. Tilang saya Pak. Sesuai aturan yang ada. Selamat untuk belajar mewujudkan firman ini. Sekali lagi, kenapa kita harus seperti yang disarankan oleh Yakobus? Jangan memandang muka. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 menjawab, karena Allah juga tidak membedakan orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin.
Teman-teman sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari teman-teman kita masuk dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebaktian kami hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tidak mudah jatuh pada dosa mendiskriminasi orang lain, menilai orang lain hanya dari ukuran-ukuran permukaan. Beri kami hikmat untuk bisa menerapkan ini dalam kehidupan kami masing-masing. Sekalipun kami pernah atau sedang mengalami situasi sebagai korban diskriminasi, kami tetap diajak bersyukur bahwa lewat cara itu Tuhan mau mempertajam kami. Termasuk mau mengingatkan kami kalau suatu saat kami justru diuntungkan dari situasi diskriminatif, kami tidak justru meresponnya dengan sukacita. Karena kami punya pengalaman yang berharga di masa lalu untuk merasakan betapa tidak mengenakkannya didiskriminasi. Kami percayakan Tuhan proses penanganan pandemi ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Kami berdoa untuk para pemimpin kami di pusat dan di daerah. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, dokter, perawat, driver ambulans, penggali makam, siapapun Tuhan, mereka yang ada di garda terdepan untuk hal-hal seperti ini. Juga TNI, Polri yang punya tugas berat untuk menyadarkan kami semua sebagai bangsa untuk taat prosedur kesehatan supaya semuanya boleh baik. Proses vaksinasi ke seluruh penjuru Indonesia kami juga percayakan. Kalau masih ada saja orang yang belum merasa perlu atau bahkan tidak percaya akan khasiat dari vaksin, mereka pun nggak percaya pada pandemi ini, pada COVID-19. Kami mohon Tuhan sendiri yang bantu kami untuk perlahan tapi pasti meyakinkan orang-orang yang masih punya pola pikir seperti ini. Kami mohon juga Tuhan, saat ini awal-awal tahun ajaran baru sudah berlangsung untuk kami yang SMA ke bawah, juga kami yang kuliah, mungkin sebentar lagi kami juga akan masuk di dalam perkuliahan baru, masih online, masih dari rumah mungkin, tapi kami memohon supaya kami tidak kehilangan sukacita, sekalipun kami masih harus melakukan semua proses pembelajaran dari rumah. Kami berdoa untuk setiap gereja dimanapun, para pemimpin, para pelayan semuanya di seluruh penjuru tanah air, kami berdoa supaya kami juga punya kemampuan yang dari Tuhan untuk bisa berbuat sesuatu di saat-saat yang tidak mudah seperti sekarang. Kami dinanti apa yang kami bisa lakukan sekalipun itu kecil untuk menjadi berkat buat dunia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami. Pada akhirnya kami mau akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saat ini tibalah kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk nas persembahan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berfirman, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan boleh disalurkan melalui rekening gereja masing-masing. Mari saudara-saudara kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang sudah Kau berikan buat kami. Inilah persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau mau memberkati persembahan ini, Kau mau menguduskannya, sehingga boleh digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari di minggu yang akan datang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah saudara-saudaraku, sekali lagi kenapa sih kita harus mendengarkan saran dari Yakobus? Karena kita tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Sama seperti Yesus memberikan contoh kepada kita dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 bahwa Allah tidak pernah membedakan orang. Sebagai penutup ibadah pagi hari ini, mari saudara-saudaraku kita pujikan NKB 143 Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lambah hidupku penuh awan, nantikan
Teman-teman sekalian, mari kita kembali pada kehidupan kita, pada perjuangan kita untuk menjadi orang-orang yang memperjuangkan kesetaraan, menghapuskan diskriminasi, dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh memimpin setiap perjuangan kita. Pergilah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati engkau semua. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bersoraklah, angkat suaramu, nyanyi.